Berita bola hari ini. Sejarah. Debut Luis Milla bersama timnas Indonesia tercoreng. Meliput dari bolasport.com. Tepat hari ini 21 Maret 3 tahun lalu, debut Luis Milla bersama timnas Indonesia tercoreng dengan hasil minor. Luis Milla resmi ditunjuk menjadi pelatih timnas U23 dan senior oleh PSSI pada 20 Januari 2017. Pelatih asal Spanyol tersebut langsung menggembleng para pemain timnas Indonesia dengan pemusatan latihan. Luis Milla lantas menjajal racikannya di timnas Indonesia dengan menghadapi Myanmar pada 21 Maret 2017. Ini menjadi laga perdana Luis Milla bersama skuad Indonesia. Laga uji coba tersebut digelar setelah Luis Milla melatih timnas Indonesia selama 2 bulan. Sayangnya, pelatih asal Spanyol ini harus mengawali kiprahnya sebagai nahkoda Garuda Muda dengan kekalahan dari timnas Myanmar dengan skor 1-3 di Stadion Pakansari, Bogor. Kendati sempat unggul lebih dulu lewat gol Ahmad Nur Hardianto pada menit ke-22, pasukan Merah Putih harus mengakui keunggulan tim tamu. Myanmar memberondong 3 gol ke gawang Indonesia yang dikawal oleh Muhammad Diki Indrayana. Ketiga gol Myanmar dicetak oleh Maung Maung Luin di menit 37, Chow Koko di menit 74, dan Situ Aung di menit extra time. Ketika itu, tim Merah Putih tampil dengan para pemain timnas U23 Indonesia. Namun, laga tersebut dikategorikan sebagai uji coba timnas senior karena Myanmar dihuni oleh sejumlah pemain seniornya. Kekalahan dari Myanmar kemudian dibayar oleh Luis Milla ketika memimpin timnas U23 Indonesia di SEA Games 2017. Ia sukses mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada gelaran tersebut. Setahun kemudian, Luis Milla kembali memimpin timnas U23 Indonesia pada gelaran Asian Games 2018 yang berlangsung di tanah air. Ia nyaris mengantarkan skuad Garuda Muda menembus babak 8 besar Asian Games 2018. Sebelum akhirnya kalah adu penalti dengan Uni Emirat Arab pada babak 16 besar. Kala itu, performa timnas U23 Indonesia menuai pujian lantaran telah berjuang keras di Asian Games 2018. Akan tetapi, selepas turnamen, Luis Milla sudah tak lagi memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Kepergian Luis Milla turut dirindukan oleh pencinta sepak bola tanah air hingga saat ini. Legenda Real Madrid itu dinilai telah memberikan sentuhan permainan Spanyol pada timnas Indonesia di eranya. Posisinya sempat digantikan oleh Simon McManamy yang tak berlangsung lama. Ex juru taktik Bayangkara FC itu dituntut mundur seusai timnas Indonesia menelan 5 kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2022 di zona Asia. Kini posisi pelatih timnas Indonesia yang ditempati oleh Shin Tae-yong yang sebelumnya menangani timnas Korea Selatan. Berita selanjutnya, deretan klub yang banyak menyumbang pemain ke semua level timnas Indonesia. Timnas Indonesia merupakan tujuan akhir dari para pemain yang mampu memberikan penampilan terbaik di klub. Hal itulah yang membuat semua pemain memiliki impian untuk bisa berseragam merah putih. Berbicara soal timnas Indonesia, terdapat 3 kelompok utama dari level umur. Contohnya adalah timnas senior, timnas U22, dan timnas U19. Timnas U16 tidak disertakan karena mayoritas pemain belum memiliki klub. Seperti diketahui, usia minimal seorang bisa memperkuat klub profesional adalah 17 tahun. Untuk timnas Indonesia senior, mengacu pada daftar pemain yang dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Malaysia pada 19 November 2020. Adapun untuk timnas Indonesia U22, mengacu pada susunan pemain di SEA Games 2019 dan timnas U19 melihat pada daftar pemain di kualifikasi Piala AFC U19 2020. Supaya lebih adil, data ini diambil dari sesuai dengan klub sang pemain ketika itu. Jadi, pemain yang sudah membela klub baru pada 2020 tetap akan dihitung kontribusinya untuk klub sebelumnya pada turnamen terakhir diikutinya bersama timnas Indonesia. Barito Putra menjadi klub yang paling banyak menyumbang pemain ke timnas Indonesia. Pada 2019, klub berlaskar Antasari tersebut menyumbang 9
orang ke semua level timnas. Untuk timnas senior, Barito Putra ketika itu menyumbang Kevin Kwan, Bayu Pradana, Rizky Pora. Sementara itu untuk skuad timnas U22, Barito Putra mengutus Muhammad Riyandi dan Evan Dimas. Sebaran pemain Barito Putra paling banyak di timnas U19. Klub asal Kalimantan Selatan tersebut menyumbang 4 nama, yakni Bagas Kava, Muhammad Yuda Febrian, David Maulana, dan Bagus Kavi. Pada urutan kedua ada Persebaya Surabaya yang menyumbang 7 pemain. Mereka adalah Otavio Dutra timnas senior, Rahmat Irianto dan Osvaldo Hai pada timnas U22, dan Hernando Aris Sutaryadi, Rizky Ridho Ramadhani, Berlian Aldama, dan Muhammad Supriyadi. Sementara itu di urutan ketiga ada Bayangkara FC dan Persija Jakarta yang masing-masing menyumbang 5 nama ke timnas Indonesia. Untuk Bayangkara FC, sebaran pemain hanya di timnas senior dan U22, sedangkan Persija merata, tetapi lebih didominasi di U19. Adapun untuk posisi keempat ada Madura United yang menyumbang 4 pemain, namun sebaran pemain Laskar Sapikraf itu hanya di timnas senior dan U22. Jika menilik pada pencapaian klub musim ini, banyaknya sumbangan pemain ke timnas Indonesia ternyata bukan jaminan. Barito Putra pada Shopee Liga 1 2020 terlihat masih terseok-seok di papan bawah klasemen. Memang, musim ini Barito Putra sudah tak lagi diperkuat Kevin Kwan yang merapat ke Bali United dan Evan Dimas yang berseragam Persija Jakarta. Selain itu, beberapa pemain muda mereka juga sedang mengikuti program Garuda Select. Berikut juga dengan Persebaya yang saat ini belum menemukan konsistensi dan berada di papan bawah. Nasib yang tak jauh berbeda juga dialami Bayangkara FC, Persija Jakarta, dan Madura United yang masih terjebak di papan tengah Shopee Liga 1. Justru klub semisal Persib Bandung, Bali United, dan Murai FC yang pada 2019 tak sampai menyumbang 3 pemain terbukti mampu bersaing. Hal ini menjadi indikator pemain berlabar timnas Indonesia belum tentu mampu menggerek prestasi timnya.